Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita pada pagi hari ini akan mengikuti ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan Saudara Yunanto Pambudi dan Erna Astudiningsih. Mempelai memasuki ruang kebaktian bersama majelis dan rombongan keluarga diiringi oleh musik. Marilah kita mengawali prosesi ibadah ini dengan menyanyikan Kidung KP 186 bait yang pertama. Bahagialah sejahtera bagi kamu pengantin berdua dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ibadah peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Bapak Yunanto Pambudi dengan Ibu Erna Astudiningsih pada saat ini, kita sucikan dengan bersama-sama mengaku pertolongan kita hanya berasal dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Umat disilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sungguh merupakan momen yang indah jikalau pada pagi ini kita ikut menjadi saksi ibadah peneguhan nikah dan pemberkatan perkawinan bagi kedua saudara kita, yaitu Bapak Yunanto Pambudi serta Ibu Erna Astudiningsih. Telah hadir pula keluarga besar Ibu Sri Sutantiningsih dan keluarga besar Ibu Sri Subekti, dan biarlah kita semua juga menjadi saksi atas berkat Tuhan yang kelak akan tercurah
bagi kedua mempelai. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan PKJ nomor 2 bait yang pertama, Mulia, Mulia Namanya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Banyak dosa yang kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun tidak. Untuk itulah, pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa saya hantarkan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih untuk rahmat dan berkat yang begitu baik, begitu besar yang Tuhan limpahkan pada kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini, di hari yang indah ini, kami bersama-sama Tuhan, hadir Tuhan dalam upacara pemberkatan pernikahan Mas Yun dan Mbak Erna. Bapa di surga, kiranya segenap rancangan, segenap acara dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau akan berkati, Engkau akan menyertai. Biarkanlah semua yang berkenaan dengan ibadah pada kali ini, Tuhan yang akan berkati sehingga dapat berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami dengan bertelut Tuhan, bersujud di altar-Mu Tuhan. Dengan begitu banyaknya besar berkat yang Tuhan limpahkan, kadang kami lupa untuk bersyukur. Kadang dalam kehidupan hari demi hari, kami masih sering saja menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami sering melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Kami sering melakukan dosa Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Ampuni Tuhan, kalau kami sering melakukan hal tersebut. Engkau terlalu baik Tuhan, namun kami belum mampu untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kami mohon ampun Tuhan untuk segenap dosa-dosa kami. Dan Bapa, bimbing dan ajarlah kami Tuhan, agar kami bisa berbuat lebih baik lagi untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih atas pengampunan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.
Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian penyesalan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 29, bait 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku. Saudara-saudara diundang bersama-sama berdiri. Di hadapan Tuhan Yesus kita telah tersungkur mengakui segala dosa dan kesalahan, dan kini dengarkanlah berita anugerah. Matius 11 ayat yang ke-28 yang berisi kesaksian dari Tuhan Yesus. Beginilah bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang letih lesu dan terbeban, termasuk karena banyaknya dosa-dosa yang dilakukan, Tuhan Allah akan memberikan kelegaan pengampunan kepada kita semua. Maka biarlah kita pun yakin dan percaya bahwa sebesar apapun dosa kita, Tuhan Allah sudi mengampuninya. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 29 bait yang keempat. Silakan duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, dan saudara kita berdoa mempersiapkan diri kita untuk menyambut sabda Tuhan. Saya hantarkan. Ya Tuhan, Engkaulah sumber segala berkat, dan kami sungguh merasakan bahwa kasih sayang-Mu begitu luar biasa melingkupi kehidupan kami. Terbukti ya Allah, Engkau telah menghimpun kami semua di GKJ Pekalongan ini untuk menjadi saksi, di mana kedua mempelai nanti akan mengikrarkan janji untuk hidup sebagai suami istri, yaitu kedua saudara kami, Junanto Pambuti, serta Erna Astuti Ningsih. Sebelumnya ya Allah, kami rindu untuk mendengar sapaan firman-Mu, maka bersabdalah dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk tidak hanya mengerti, merenungkan, tetapi sungguh-sungguh berusaha mewujud nyatakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Maka ya Allah, bersabdalah, kami siap menyambutnya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada satu perikop yang mengisahkan percakapan antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus
yang dicatat oleh Injil Yohanes yang akan menjadi dasar untuk kita semua merefleksikan firman Tuhan pada pagi ini, yaitu Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19, perikop yang berjudul Gembalakanlah domba-dombaku. Akan saya bacakan untuk kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ibu dan Bapak serta saudara yang terkasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar dan yang memelihara sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak yang terkasih, terkhusus Mas Yun dan juga Mbak Erna yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu alasan mengapa membangun kehidupan rumah tangga, bahkan mungkin membangun relasi apapun, itu menjadi tidak mudah, adalah karena pengalaman di masa lalu yang tidak menyenangkan. Salah satu alasan betapa sulitnya membangun relasi yang harmonis seringkali adalah karena masa lalu yang tidak menyenangkan. Dan kalau kita kemudian kelak akan menjadi saksi bagaimana Mas Yun dan juga Mbak Erna melangsungkan pernikahan, mereka juga adalah orang-orang yang masing-masing punya masa lalu secara pribadi maupun masa lalu sebagai keluarga yang dulu pernah dibangun. Tetapi kini mereka bersatu hati untuk memulai kehidupan baru bersama-sama meskipun mereka punya masa lalu masing-masing. Nah, kita akan belajar bagaimana iman Kristen itu adalah iman yang tidak berorientasi semata pada masa lalu, tetapi iman yang berorientasi pada masa depan, pada kehidupan yang baru, pada pembaharuan. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 tadi berkisah tentang seorang murid Yesus yang bernama Simon, lengkapnya kemudian Simon Petrus, anak Yohanes, yang juga memiliki masa lalu dalam kehidupannya.
Kalau saya mencoba merekap beberapa peristiwa penting yang dilakukan oleh Petrus sebagai Rasul Yesus, itu menarik sekali informasinya. Petrus mengawali tanda kutip karirnya sebagai murid Yesus itu adalah awalnya dia seorang nelayan. Dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Kita tahu semua kisah itu. Lalu peristiwa yang juga cukup terkenal tentang Petrus adalah ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus juga kemudian meminta, Tuhan kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Kemudian Petrus berhasil berjalan di atas air, meskipun tak lama kemudian ia tenggelam. Tapi hanya Petrus yang berani begitu, murid-murid yang lain tidak berani berjalan di atas air. Atau ketika Yesus berkhotbah dan kemudian Yesus berkhotbah menjelang akhir hidupnya dan Yesus berpamitan kepada para murid, Petrus mengatakan, Guru, kemana engkau akan pergi? Bahkan aku mau menyerahkan nyawaku untuk engkau. Dari sini kita bisa melihat bahwa Petrus itu sosok yang pemberani, yang punya inisiatif, yang dia cukup dekat dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus ditangkap oleh prajurit Romawi, kita tahu bahwa kisahnya Petruslah yang menghunus pedang dan kemudian memotong telinga Malkus dalam satu Injil yang kita baca. Berarti Petrus itu ketika jadi murid Yesus termasuk murid yang cukup unik, cukup terkenal, dan salah satu murid yang paling dekat. Ketika kemudian Yesus bangkit dari kematian, Petruslah yang berlari menuju ke kubur untuk membuktikan, betul enggak Yesus sudah bangkit. Jadi kita lihat bahwa Petrus punya semangat yang luar biasa, punya kedekatan dengan Yesus, punya komitmen yang luar biasa. Barangkali salah satu episode paling menyedihkan yang disesali oleh Petrus adalah ketika ia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali menjelang Yesus disalibkan. Rasul Petrus nyelai Gusti Yesus kaping 3, itu kisah yang kita tahu semua. Dan karena penyangkalan itulah, Petrus kemudian merasa menyesal, merasa berdosa, dan merasa hidupnya tidak layak di hadapan Yesus. Syukur kepada Allah ketika Yesus kemudian bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya, termasuk menjumpai Petrus kembali. Yesus tidak merasa dendam, Yesus tidak merasa perlu menghukum Rasul Petrus, Yesus tidak kemudian menolak Simon Petrus itu, betapapun Petrus pernah menyangkal Yesus. Dalam bacaan kita, Yesus setelah sarapan dengan para murid, secara personal berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Tidak hanya sekali bertanya, Yesus bertanya sebanyak 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali pula Petrus menjawab, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Nah bagi saya, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, hal ini menarik. Kenapa Yesus kok nanting kembali Rasul Petrus? Karena Yesus ingin menolong Petrus untuk bangkit, untuk berpulih dari masa lalunya, dari rasa bersalahnya, dari kegagalannya, dari rasa berdosanya. Dan Yesus perlu nanting kembali Petrus, komitmennya seperti apa? Maka ia bertanya sebanyak 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali Petrus menyangkal Yesus, sebanyak 3 kali pula Petrus harus menjawab pertanyaan, apakah engkau mengasihi aku? Yesus kemudian mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang pertama, refleksi yang perlu kita renungkan bagi saya adalah bahwa Rasul Petrus mencerminkan kehidupan kita semua yang punya masa lalu. Ada masa lalu yang indah, tapi juga ada masa lalu yang tidak indah. Barangkali ada pengalaman sakit hati yang belum pulih,
Barangkali ada kegagalan di masa lalu yang belum bisa kita terima dengan legowo. Barangkali ada berbagai macam kegagalan pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu, yang seringkali mengganggu kehidupan kita hari ini dan ke depan. Maka Yesus mengajarkan bahwa orang-orang yang punya masa lalu pun masih layak diterima, masih layak diampuni, dan masih layak untuk diajak hidup kembali berkarya bersama-sama. Gembalakanlah domba-dombaku. Maka untuk Mas Yunanto serta Mbak Erna, masing-masing dari panjenengan berdua punya masa lalu, dan saya senang ketika panjenengan melalui proses percakapan yang intens, yang dewasa, untuk saling menerima satu dengan yang lain, terbuka satu dengan yang lain tentang masa lalu, dan mereka saling menerima, mereka saling mengampuni, dan bagi saya itu adalah modal yang luar biasa baik untuk memulai komitmen kehidupan yang baru bersama-sama. Maka, siapapun kita yang memiliki masa lalu, pengampunan dan penerimaan kembali itu menjadi penting. Tidak hanya konteks manten anyar gitu ya. Meskipun Mas Dun ini manten dan Mbak Erna manten, ini manten anyar atau manten apa ya istilahnya? Dhisik manten anyar, saiki anyar meneh. Pembaharuan, ya betul. Jadi tidak banyak orang yang merasakan manten anyar 2 kali gitu ya. Ada sih yang lebih tapi oke lah. Tidak hanya dalam konteks pernikahan, wedding, tapi juga soal kehidupan kita, membina sebuah relasi dalam keluarga dan dalam apapun relasi itu. Perlu ada penerimaan, perlu ada pengampunan supaya tidak terpenjara pada masa lalu. Dan seringkali relasi tidak harmonis dalam keluarga karena belum ada pengampunan yang total. Yang kedua, selain pengampunan dan penerimaan, perlu ada pembaharuan komitmen dalam sebuah relasi. Dan persis itulah yang dilakukan oleh Gusti Yesus kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Ditanting lagi, komitmennya diperbarui lagi. Apakah Petrus masih mau melanjutkan misinya sebagai murid Yesus apa tidak? Atau dia akan kembali saja sebagai nelayan seperti dulu lagi? Tapi Petrus menjawab, aku mengasihi engkau Yesus. Yesus pun kemudian menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Dan di penghujung perikop kita, kalimat terakhir, sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ikutlah aku. Bukankah Yesus mengulang kembali ketika dulu ia memanggil Petrus, ketika Petrus masihlah seorang nelayan, ikutlah aku, jadilah muridku, jadilah penjala manusia. Ikutlah aku. Dan Yesus mengulangi lagi panggilannya kepada Petrus. Petrus, ikutlah aku. Ayo kita mulai kehidupan yang baru, ayo kita kembali berkarya, teruslah menjadi muridku, teruslah menjadi rasulku. Ikutlah aku. Ada pembaharuan komitmen. Dan terkadang dalam relasi, hal itu dibutuhkan. Kalau hubungan rumah tangga sudah melewati fase beberapa tahun, kadang-kadang komitmen itu sudah mulai luntur atau mulai berkurang atau sudah mulai hambar. Maka ada beberapa gereja yang kemudian mengadakan pembaharuan janji nikah gitu ya. Ya yang diperbarui ya pasangan-pasangan yang sudah sepuh-sepuh itu diminta lagi mengucapkan dan mengulangi janji nikah supaya ingat dulu janjinya seperti apa gitu ya. Nah mungkin kapan-kapan di Pekalongan perlu dilakukan itu ya. Pasangan-pasangan yang sepuh-sepuh itu adep-adepan terus salaman terus janji nikah melih nggih. Kersa mboten Bapak Ibu nggih. Nggih rada isin mboten napa-napa ning niku penting juga gitu ya. Ya termasuk saya nanti mengucapkan janji nikah lagi kan begitu ya. Mesti pendeta niku terus ora butuh nggih, mesti butuh niku. Sehingga aku akan mengasihimu dalam suka duka sampai mau memisahkan itu diperbaharui komitmennya supaya relasi tetap segar. Nah, relasi apapun termasuk relasi iman perlu pembaharuan, perlu penyegaran dan harapannya nanti ke depan Mas Yunanto dan Mbak Erna juga tidak pernah melupakan untuk membaharui komitmen dengan bertanya apakah aku sungguh-sungguh mencintai istriku, apakah aku sungguh-sungguh mencintai suamiku, dan mereka menikah bukan hanya demi punya istri, punya suami, tapi juga mereka telah berkomunikasi, berjuang bagaimana menyatukan
anak-anak mereka menjadi keluarga yang baru. Kita semua punya masa lalu, Mas Yunanto punya masa lalu, Mbak Erna punya masa lalu, tapi hari ini Tuhan Allah berkenan mencurahkan berkat dan panjenengan berdua akan memulai keluarga yang baru, berorientasi di masa depan. Tuhan yang akan terus menerima, merengkuh, dan memampukan saudara membangun keluarga yang bahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita mengambil waktu hening sejenak setelah kita mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan untuk mengiringi saat hening ini, ada persembahan pujian dari keluarga mempelai. Monggo dipersilakan. Dengarkanlah wanita pujaanku, hari ini akan kusampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang terakhir selamanya. Jangan kau tolak dan buatku hancur, ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, hari ini akan kusampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan hati, aku ingin mempersuntingmu untuk yang terakhir selamanya. Jangan kau tolak dan buatku hancur, ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu.
akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu, jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Engkaulah yang terbaik untukku. Akulah yang terbaik untukmu. Terima kasih Mas Pran dan juga Mbak Tresti yang telah menyanyikan lagu Janji Suci kalau nggak salah judulnya ya. Dan tidak lama lagi kedua saudara kita, Mas Yunanto dan Mbak Erna juga akan mengucapkan janji suci di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, pada saat ini akan dilayankan peneguhan pernikahan dan pemberkatan perkawinan atas diri Junanto Pambuti dan Erna Astuti Ningsih. Kita semua yang hadir di sini menjadi saksi atas peristiwa yang indah ini. Tuhan Allah memperkenankan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup dalam perkawinan dan membangun keluarga seperti dalam firman-Nya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Panggilan bagi orang yang hidup dalam perkawinan adalah mewujudkan kesatuan dan menjaga kelestarian keluarga, menjaga kesetiaan, kekudusan, serta mendidik keluarga di dalam Kristus. Orang yang hidup dalam perkawinan juga dipanggil untuk menjalani hidupnya dengan penuh syukur, dengan senantiasa tekun bekerja, serta menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kedua mempelai disilakan berdiri, yaitu Bapak Junanto Pambuti dan Saudari dan Ibu Erna Astuti Ningsih, dan kedua saksi diminta juga untuk berdiri mendampingi mempelai. Kedua saksi disilakan berdiri mendampingi mempelai. Sebelum mempelai mengucapkan janji nikahnya, lebih dahulu akan menyatakan kesungguhan niat mereka. Bapak Junanto Pambuti dan Ibu Erna Astuti Ningsih yang terkasih, setelah saudara berdua memahami dasar serta panggilan bagi orang yang menikah, maka perkenankanlah saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertanya, apakah saudara berdua telah bersungguh-sungguh dan penuh kesadaran sepakat untuk menikah dan memenuhi panggilan Tuhan untuk hidup dalam perkawinan? Bagaimana jawab Bapak Junanto Pambuti? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Ibu Erna Astuti Ningsih? Iya, dengan segenap hati. Demikian jawaban mempelai. Para saksi sudah menyaksikan dengan jelas jawaban kedua mempelai. Matur nuwun, saksi disilakan kembali ke tempat duduk dan mempelai silakan maju ke depan. Mereka akan mengucapkan janji nikah. Cek. Janji nikah akan diucapkan pertama-tama oleh Bapak Junanto Pambuti. Atas berkat Tuhan, di hadapan Allah serta disaksikan oleh jemaat, dengan sungguh-sungguh saya mengambil engkau, Erna Astuti Ningsih,
sebagai istri saya, karunia Tuhan, saya berjanji bahwa selama hidup saya tidak akan meninggalkan. Saya akan mencintaimu dengan setia, sesuai panggilan hidup saya sebagai suami. Saya berjanji untuk mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yang kedua, silakan Ibu Erna Astuti-Ningsih. Atas berkat Tuhan, di hadapan Allah, serta disaksikan oleh jemaat, dengan sungguh-sungguh, saya mengambil Engkau, Junanto Pambudi, sebagai suami saya, karunia Tuhan. Saya berjanji bahwa selama hidup, saya tidak akan meninggalkanmu. Saya akan mencintaimu dengan setia, sesuai panggilan hidup saya sebagai istri. Saya berjanji untuk mengasihimu dan anak-anak pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Janji nikah telah diucapkan dan sebagai tanda disatukannya cinta kasih mereka akan disematkan cincin pernikahan. Kepada pembawa cincin silakan. Bapak Junanto Pambudi yang terkasih, inilah cincin yang melingkar utuh. Kiranya cinta panjenengan kepada Ibu Erna Astuti-Ningsih juga adalah cinta yang utuh. Dan sematkanlah cincin ini di jari manis tangan kanan Ibu Erna Astuti-Ningsih, istri Bapak Junanto Pambudi. Ibu Erna Astuti-Ningsih yang terkasih, inilah cincin yang melingkar utuh, tidak ada ujungnya. Demikianlah kiranya cinta panjenengan kepada Bapak Junanto Pambudi, cinta yang tidak pernah berujung. Sematkanlah cincin itu di jari manis tangan kanan Bapak Junanto Pambudi, suami saudari. Bersalaman. Di hadapan Allah serta disaksikan oleh jemaat sebagai hamba Allah, pada hari ini saya menyatakan bahwa pernikahan yang saudara langsungkan adalah pernikahan yang sah menurut Alkitab, tata gereja, dan tata laksana GKJ. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Umat diundang berdiri, kita akan memohonkan berkat dari Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan. Tuhan Allah yang maha murah dan maha kasih, yang telah mempersatukan saudara berdua menjadi suami istri, adalah Tuhan yang senantiasa menolong, memampukan saudara berdua memelihara cinta kasih dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan-Mu telah mengucapkan janji nikah dan telah bersujud syukur kedua saudara kami terkasih Junanto Pambuti dan juga Erna Astuti-Ningsih. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Allah yang telah mempertemukan, Tuhan Allah yang telah mempersatukan, Tuhan Allah pula yang akan terus membimbing mereka membangun keluarga yang bahagia kekal sampai selamanya. Mampukanlah Bapak Junanto Pambuti serta Ibu Erna Astuti-Ningsih untuk saling mengasihi, saling melayani di dalam suka maupun duka. Berkati pula mereka menjadi orang tua yang penuh kasih, orang tua yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan titipkan kepada mereka. Kami juga mendoakan keluarga besar, baik itu keluarga besar Ibu Sri Sutanti-Ningsih maupun keluarga besar Ibu Sri Subekti, sebagai tempat di mana mereka merasakan pertolongan dari Tuhan, cinta kasih dari Tuhan. Berkatilah keluarga ini bisa menjadi keluarga yang terus bertumbuh, mendukung, mendoakan mempelai yang telah menikah ini. Ya Tuhan, kami juga memohon kemampuan daripada Engkau. Kami sebagai keluarga besar GKJ Pekalongan bisa menjadi tempat di mana keluarga Mas Junanto dan Mbak Erna ini bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun dalam mengarungi kehidupan rumah tangga akan menghadapi berbagai macam tantangan dan juga pergumulan, kami percaya Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini. Bahkan tangan-Mu yang penuh kasih akan terus menuntun dan menopang mereka. Inilah doa kami ya Allah, semuanya kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan berdiri. Jemaat disilakan duduk kembali. Kini Bapak Junanto Pambuti dan Ibu Erna Astuti-Ningsih telah disatukan oleh Tuhan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan sebagai simbol kesatuan hidup mereka akan dinyalakan lilin pernikahan. Disilakan menyalakan lilin yang di tengah. Setelah lilin yang di tengah menyala, lilin yang kecil bisa dimatikan. Mohon majelis bisa membantu supaya lilin bisa dinyalakan.
Setelah ini, majelis akan menyerahkan surat tanda nikah gerejawi dan lebih dahulu akan dilakukan tanda tangan. Majelis mohon mempersiapkan diri menuju ke meja merah. Kedua saksi juga dipersilakan mendampingi mempelai. Bapak Junanto Pambuti dan juga Ibu Erna Astuningsih yang terkasih, inilah surat tanda nikah gerejawi. Terimalah sebagai bukti bahwa pernikahan yang dilangsungkan adalah pernikahan yang sah menurut aturan dari GKJ. Dan yang kedua, inilah kitab suci. Terimalah sebagai bukti dan juga tanda bahwa kiranya pernikahan panjenengan berdua dilangsungkan didasari pada firman Tuhan. Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebagai bentuk ucapan terima kasih serta mohon doa restu dari keluarga, terutama dari orang tua yang terkasih, kedua mempelai akan melakukan prosesi sungkeman. Untuk itu disilahkan Bapak Junanto dan juga Ibu Erna Astuningsih. Sebut namaku di dalam harapan, kau sebut namaku di dalam segala namaku
Sebagai bentuk ungkapan syukur, keluarga besar kelompok Nasaret GKJ Pekalongan juga akan mengaturkan persembahan pujian. Monggo Bapak Ibu kelompok Nasaret disilakan.
Terima kasih kepada kelompok Eden yang telah mempersembahkan pujian untuk mendukung kelompok Nazaret. Karena saya terbiasa warga Eden sehingga sering mengucapkan kelompok Eden. Sekali lagi mohon maaf bagi Bapak Ibu paduan suara dari kelompok Nazaret. Baik Bapak Ibu, kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan sebagai ungkapan rasa terima kasih kita karena Tuhan telah mempersatukan saudara kami Yunanto Pambudi dengan Mbak Erna Astuti-Ningsih. Adapun dasar di dalam kita mengaturkan persembahan terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36 yang demikian bunyinya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah persembahan kita aturkan, ada 2 kotak di depan, nanti diawali dari pengantin berdua dan diteruskan oleh segenap yang akan mempersembahkan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari teks yang sudah disiapkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan seterusnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita pujikan sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah persembahan yang telah kita kumpulkan kita aturkan di dalam pada Tuhan di dalam doa. Kami mohon semangat untuk bangkit berdiri. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan puji dan terima kasih bahwa pelaksanaan pemberkatan nikah Saudara Yunanto Pambudi dengan Erna Astuti-Ningsih dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya. Sehingga saudara kami berdua telah secara sah dan resmi menjadi keluarga baru dalam menaungi di hari-hari yang akan datang. Oleh karena itu ya Bapak,
Pada kesempatan ini pula, kami juga mengumpulkan sebagian kecil dari berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami sebagai ungkapan syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan. Itu pun ya Bapa, masih terdapat dosa yang ada di dalam persembahan ini, dan sebelum persembahan ini digunakan, kiranya Tuhan sucikan terlebih dahulu sehingga dapat menjadi sarana kelebaran kerajaan Tuhan di dunia ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang telah tunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan suatu kebijaksanaan, suatu kejujuran, sehingga apa yang dilaksanakan hanya seturut dengan kehendak Bapa. Semua ini kami minta di dalam nama-Mu putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar doa Bapa kami. Marilah kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian pengutusan dari Hari Bahagia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan terus berjalan bersama dengan Yesus dan kita terima berkat dari Allah. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin.